Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Waalaikumsalam. ya, jadi malam ini kita mau bahas tentang entry ya, konfirmasi entry. Jadi dalam smart money concept itu sebenarnya ada tiga konfirmasi entry. Ada chalk, ada mitigasi atau scoop, terus ada flip. Nah, flip ini nanti hampir mirip-mirip dengan chalk karena membutuhkan chalk juga sebenarnya untuk flip ini. Cuma area entry-nya nanti yang berbeda dan ada beberapa syarat juga yang harus terpenuhi yang ada sedikit berbeda antara chalk dengan flip. Tapi yang pertama mau kita bahas itu chalk dulu ya. Karena nanti enak lah kalau kita bahas chalk dulu, nanti mitigasi atau scoop ini kita bisa refine lagi. Eh, Kalau pakai mitigasi yang time frame yang lebih besar, misal M15, M5, itu nanti bisa kita refine ke time frame yang lebih kecil untuk mencari chalk entry. Kalau dapat zone chalk mitigasi atau scoop yang gede. Makanya saya ingin bahas dulu tentang chalk entry. Oke, jadi konfirmasi entry ini juga untuk memaksimalkan risk reward ya. Selain untuk meminimalisir terkena stop loss, maksudnya POI kita yang terjebol, yang dijebol gitu. Nah, konfirmasi ini juga untuk memaksimalkan risk reward kita. Karena kalau kita langsung entry eh, risk entry atau aggressive entry di POI, oke kalau POI-nya tipis masih bisa lah dapat RR yang bagus. Tapi kalau ketika dapat POI yang lebar, nah kalau kita agresif atau risk entry itu eh, dalam segi RR itu nggak akan maksimal. Makanya kita butuh yang namanya eh, konfirmasi entry untuk memaksimalkan rewardnya itu. Meskipun ada kalanya ya, eh, kita sudah menggunakan konfirmasi entry, ada kalanya juga tetap terkena stop loss gitu. Cuman lagi-lagi di kita ini kita emang fokus untuk mencari risk reward ya. Meskipun win rate-nya kecil, tapi dalam segi risk reward kita masih unggul. Dan juga memang ada kelebihan dan kekurangan antara kita fokus ke risk reward atau fokus ke eh, win rate itu ada plus minusnya. Contoh kalau kita fokus ke win rate kebanyakan segi dalam segi RR itu kurang bagus. Dan juga begitu sebaliknya kalau kita fokus ke RR biasanya terkadang WR-nya kurang bagus. Nah, tapi keduanya selama masih bisa profit konsisten, selama masih bisa profitable, hasil akhirnya profit itu masih bisa kita pakai. Nah, oke, cok ya. Secara garis besar, teman-teman pasti sudah tahu apa itu cok. Jadi cok itu merupakan salah satu tanda di mana sebuah tren akan melakukan perubahan. Misal yang sebelumnya bearish sudah mau menjadi bullish atau begitupun sebaliknya. Nah, tapi cok yang dimaksud dalam entry modul ini bukan valid high atau valid low yang di break, melainkan pullback terdekat yang kita gunakan sebagai cok atau lebih tepatnya minor cok, minor change of karakter. Oke. Nah, jadi kita ibaratkan di sini ada PUI ya, ada PUI. Oke, mungkin dari trennya dulu. Trennya mungkin bearish seperti ini ya. Saya ibaratkan bearish. Nah, dan di sini terdapat PUI, entah nanti PUI ekstrim atau bahkan PUI high risk. Nah, di sini ada PUI, misal lebar atau tipis ya. Mau lebar, mau tipis, kalau kita menggunakan confirmation entry itu bisa meminimalisir PUI kita dijebol gitu. Apalagi PUI-PUI yang high risk. Itu bagusnya kita mencari konfirmasi entry. Nah, contoh di sini kita akan entry sell di PUI ini. Kita akan menunggu market untuk mengambil inducement di sini dan hit area POI kita. Nah, ketika hit POI ini, kita akan mencari konfirmasi entry di time frame konfirmasi ya, di time frame konfirmasi. Nah, untuk time frame konfirmasi dan time frame struktur itu ada pasangan-pasangannya. Saya akan tuliskan di sini, misal kalau teman-teman menggunakan POI daily ya, daily, maka teman-teman akan mencari konfirmasi di time frame H1. Kalau teman-teman menggunakan POI dan struktur H4, teman-teman menggunakan konfirmasi entry di time frame M15. Kalau teman-teman menggunakan struktur atau PUI di time frame H1, maka teman-teman mencari konfirmasi entry di time frame M5. Begitupun M15, teman-teman akan mencari konfirmasi di time frame
M3 atau M1. Nah, nanti ada juga M5 ya. Itu sama saja dengan M15, teman-teman bisa mencari di top down ke M3 atau M1 juga. Nah, jadi ini pasangan-pasangannya antara struktur atau PUI. Nah, time frame konfirmasinya ini yang sebelah kanannya. Nah, ini juga mungkin ada yang bingung ya teman-teman. Menggunakan struktur di time frame H1, tapi PUI-nya di-define ke time frame M15. Nah, time frame konfirmasi yang harus digunakan itu time frame yang mana? Apakah M5 atau M3 M1? Misalkan di sini. Ini menggunakan struktur H1 ya. Ini struktur H1, break of structure. Nah, tapi PUI ini misal teman-teman refine ke time frame M15. Jadi sekecil ini misal. Nah, ini yang saya pakai harus time frame yang mana? Apakah M5 atau M3 M1? Nah, kalau teman-teman memang refine PUI-nya ke time frame M15, maka teman-teman bisa menggunakan konfirmasi entry di time frame M3 atau M1 ya. Meskipun strukturnya H1, kalau PUI-nya teman-teman refine ke time frame M15, teman-teman bagusnya untuk mencari konfirmasi di time frame M3 atau M1 ya. Yang nggak bisa itu ketika PUI-nya H1, teman-teman mencari konfirmasi di time frame M3 atau M1, itu tidak bisa ya. Itu nanti terhitung terlalu cepat ya, terlalu cepat. Makanya yang bagus itu yang sudah dan sudah saya backtest itu seperti ini. H1 ke M5, M15 ke M3 atau M1. Nah, kita ibaratkan saja ini PUI H1, struktur H1. Kita mencari kombinasi entry di time frame M5. Nah, jadi ketika hit PUI ini, teman-teman bisa langsung turun time frame. Oke? Teman-teman bisa langsung turun time frame ke time frame konfirmasi ketika market menyentuh area PUI kita. Nah, contoh PUI-nya kan ini untuk kita sell. Nah, kita turun ke time frame konfirmasi di time frame M5-nya. Nah, di time frame M5 katakanlah pada pergerakan kenaikan yang di sini, pada pergerakan kenaikan ini ada struktur bullish di time frame M5 seperti ini. Nah, di sini hit PUI. Nah, ini kan real strukturnya di time frame M5. Tapi kalau untuk chalk itu kan di sini harus break valid low untuk menjadi valid change of character. Tapi kalau ketika mencari konfirmasi entry modelan chalk, kita nggak perlu menunggu market untuk break valid low. Kita cukup menunggu market break inducement. Kita cukup menunggu market untuk hit inducement, break inducement atau pullback terdekat yang di sini. Itu sudah bisa kita gunakan sebagai chalk atau lebih tepatnya minor change of character. Dan juga break ini nggak boleh nggak apa ya? Yang namanya break berarti kan harus close candle body, tidak bisa sweep, tidak boleh sweep, harus break body. Karena kalau sweep berarti belum terbilang chalk, belum kita bisa sebut sebagai chalk atau minor chalk. Dia harus break body, baru bisa disebut sebagai minor change of character. Katakanlah market turun, bereaksi di POI ini, turun, dan mengambil inducement ini. Maka ketika market berhasil break inducement ini yang kita sebut sebagai minor change of character. Nah, itu syarat yang pertama ya. Market harus berhasil break inducement atau pullback terdekat di time frame konfirmasi. Nah, dan setelah terbentuk chok ini, apakah kita bisa langsung entry? Tentu tidak. Katakanlah market sudah membentuk valid chain of character dan di sini terbentuk PUI ya, terbentuk PUI. Dan untuk PUI ini syarat-syaratnya kan sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya ya, untuk bagaimana kita mengidentifikasi PUI yang bagus, yang valid dan tidak valid, real PUI atau internal PUI. Kita sudah bahas itu. Nah, katakanlah sudah market sudah berhasil membentuk valid sorry, berhasil membentuk minor chain of character dan sudah ada PUI-nya. Tapi dalam konfirmasi entry modelan change of character, PUI ini belum valid untuk kita entry. Karena kenapa? Belum, karena market belum berhasil membentuk inducement untuk bearish-nya.
Karena kita menggunakan ini sebagai minor change of character, otomatis kita harus menunggu terbentuk inducement bearish. Kalau masih seperti ini, berarti POI ini belum valid untuk kita entry. Karena yang menjadi inducementnya kan masih high yang ini, masih di sini sebagai inducementnya. Dan masih dan jika kondisinya masih seperti ini, market itu terlalu rawan untuk break inducement ini dan membentuk boss ini kan, bentuk boss karena ini masih tag inducement ya. Makanya ketika market sudah berhasil membentuk minor change of character, kita harus menunggu inducement bearish-nya seperti ini. Nah, katakanlah di sini sudah terbentuk inducement untuk bearish-nya. Nah, jika sudah terbentuk inducement ini, maka POI ini sudah valid untuk kita entry. Ini yang disebut sebagai chalk entry. Dan nanti kita akan menunggu di POI ini untuk entry sell. Seperti itu. Nah, ada juga kasus di mana seperti ini, minor change of character sudah terbentuk, inducement juga sudah terbentuk, tapi dalam segi POI itu tidak ada yang fresh. POI-nya tidak ada yang fresh. Di sini tuh tidak ada POI, tidak ada imbalance, tidak ada. Hanya ada minor change of character sama inducement bearish-nya. Nah, jika kondisinya seperti ini, bagaimana? Kita harus menyikapinya. Nah, kalau kondisi seperti ini teman-teman, skenarionya itu bisa masuk ketika market sweep inducement di sini membentuk EFC ya, sweep yang arti berarti harus kalau candle week ya, nggak boleh body karena kita harus menggunakan EFC itu harus sweep nggak boleh break. Jadi ketika market sweep inducement ini kita bisa entry kalau terbentuk EFC. Atau di sini ternyata inducementnya di break dan marketnya naik sampai ke valid high. Nah, kalau di valid high ini ada EFC, kita bisa masuk. Tapi kalau tidak ada, berarti kita skip. Karena tidak ada POI yang bagus. Jadi skenario seperti itu. Ketika teman-teman menemukan cok, minor check operator yang sudah terbentuk, inducementnya sudah terbentuk, tapi POI-nya tidak ada. Jadi pakai skenario seperti ini. Kita menunggu inducement diambil, apakah nanti bisa membentuk EFC? Kalau bentuk EFC kita bisa masuk, atau kita tunggu market sweep valid high bentuk EFC, nah kita juga bisa masuk. Tapi kalau di keduanya tidak ada, berarti kita tidak ada alasan untuk entry, meskipun sudah terbentuk minor change of character. Nah, ada juga kasus di mana inducement ini kan sudah diambil. Di sini ada POI dan market nggak sampai ke POI kita, dia malah turun seperti ini dan membentuk eh, break of structure, minor break of structure. Apakah kita menunggu di sini lagi atau di POI selanjutnya yang ada di sini? Nah, kalau kondisinya seperti ini, kita menunggunya di sini, ya. Jadi kita menunggu di POI ini. POI ini sudah tidak valid untuk kita entry. Meskipun ada juga beberapa kasus di mana market eh, tembus struktur yang di sini terus bereaksi di sini. Ada juga kasus yang seperti itu, tapi karena kita berbicara SOP, kita berbicara struktur yang di sini kan sudah ada struktur yang baru, maka kita menunggunya itu di sini, ya, di POI yang ini untuk entry-nya. Kalau POI kita yang pertama tidak terjemput, yang tadi ya, yang cok tadi, ternyata marketnya sudah membentuk minor break of structure, maka kita menunggunya itu di POI ini. Kenapa tidak menunggu di sini? Karena kalau marketnya bisa sampai ke sini dan dia break di sini, atau kan berarti sudah marketnya sudah berubah arah lagi, sudah membentuk minor change of character, sudah membentuk minor change of character lagi. Berarti marketnya sudah bullish lagi, di mana BOI ini berarti kan high risk untuk kita entry. Seperti yang saya bilang tadi, ada juga kasus di mana seperti ini market break struktur yang di sini masih beraksi di POI yang atasnya. Ada juga sebelum seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya akan skip POI yang ini, yang atasnya. Kalaupun teman-teman
mau kekeh masuk di sini, saya sarankan nanti di combine lagi ke mitigasi entry gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak akan menunggu di sini, saya akan lebih baik menunggu di sini. Karena asumsinya seperti itu, kalau marketnya ambil ini berarti kan break di sini udah membentuk bullish lagi marketnya, sudah bullish lagi. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Marketnya sudah membentuk minor breakout structure dan juga dia membentuk valid change of character di time frame konfirmasi di sini. Nah, kalau marketnya sudah berhasil membentuk valid change of character, maka POI yang atas ini kalau masih fresh dia masih valid untuk kita entry karena kita berbicara sudah real struktur bukan lagi internal struktur atau minor struktur karena kalau tadi di sini kan masih terhitung minor struktur atau internal kecilnya. Nah, sedangkan yang ini sudah real strukturnya dan mereka sudah berhasil membentuk valid change of character. Maka kalau kita berbicara real struktur, valid type masih di sini. Nah, berarti kan yang menjadi inducement yang ini. Nah, yang di sini yang menjadi inducement. Atau bahkan mereka sudah bentuk inducement di sini. Nah, berarti PUI yang di sini itu masih valid. Jadi yang membedakan yang pertama dan yang kedua yang ini, kalau yang pertama masih seperti ini, itu belum real chalk, maka PUI ini masih high risk jadinya ya kalau market sampai ke sini, bahkan lebih baik teman-teman skip karena yang kita tunggu itu PUI yang di sini. Tapi kalau marketnya berhasil break di sini, membentuk inducement di sini dan membentuk real change of character di sini, maka POI ini valid untuk kita entry, masih valid untuk kita entry karena kita berbicara real struktur. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan ketika mencari konfirmasi entry modelan change of character, teman-teman harus lihat apakah pullback atau inducement di sini di break. Kalau di break berarti syarat pertama terpenuhi. Terus yang kedua, kita harus menunggu terbentuknya inducement di sini. Kalau ada inducement dan di sini ada POI, maka POI-nya valid untuk kita entry. Kalau tidak ada POI-nya, hanya ada chalk dan inducement, maka skenario-nya kita bisa pakai EFC. Kita menunggu inducement atau bahkan valid tag ini di sweep dan menunggu EFC terbentuk gitu untuk entry-nya. Dan bagaimana kalau kalau marketnya sudah bentuk next struktur, struktur selanjutnya yaitu di sini, maka kita menunggu POI-nya itu ya di POI selanjutnya, di POI struktur selanjutnya itu di sini. Nah, tapi kalau marketnya sudah berhasil sampai break di sini membentuk valid change of character, maka POI yang atas itu masih valid untuk kita entry. Seperti itu. Saya akan contohkan di sini. Nah, ini contoh ya. Katakanlah ini di time frame M15 market GBP USD. Di mana untuk strukturnya valid low-nya ada di sini valid high, ini valid low yang terbaru. Trading range-nya ada seperti ini. Oke. Di area ini dekat 50% ada valid pullback ini bisa menjadi area high risk PUI dan di ekstrim ada ini. Nah, kalau teman-teman mau masuk di high risk PUI bisa dengan menggunakan konfirmasi entry. Begitupun di ekstrim PUI. Ini kita sudah bahas antara high risk PUI dan ekstrim PUI di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, seperti ini. Katakanlah teman-teman sudah sampai hit ekstrim PUI di sini. Kita mencari konfirmasi di time frame M3 atau M5. Ya, karena ini struktur M15, POI-nya pun masih POI M15, maka kita akan mencari konfirmasi entry di time frame M3 atau M1. Ya, M3 atau M1. Mau teman-teman pakainya M3 atau pakai M1 itu bisa saja keduanya ya. Nah, kita mulai dulu dari time frame M3 seperti ini. Nah, kalau kita melihat di time frame M3, kita asumsikan marketnya masih seperti ini. Kita lihat di mana struktur bullish terakhir di time frame M3.
Kalau kita melihat struktur bullish terakhir itu ada di sini sebagai break of structure karena mengambil inducement di area ini. Ya, ini menjadi break of structure dan untuk inducement terbarunya atau pullback terakhir ada di sini. Maka untuk mencari konfirmasi entry modelan change of character, market harus mengambil inducement ini. Market harus break inducement di sini. Nah, di sini market berhasil break inducement. Maka ini kita bisa gunakan sebagai change of character. Oke. Nah, syarat pertama sudah terpenuhi. Kita lanjut ke syarat berikutnya. Kalau dari segi PI itu kan ada PI di sini. Nih. Tapi seperti yang saya bilang tadi, PI ini belum valid untuk kita entry. Karena dalam konfirmasi entry modelan change of character kita harus menunggu terbentuknya inducement. Berarti ini belum valid. Kita harus nunggu inducement terbentuk. Nah, di sini market berhasil membentuk inducement. Maka PUI yang ada di area ekstrim ini sudah valid untuk menjadi area entry kita di sini. Kita bisa masuk di sini, ya. Jadi seperti ini untuk modelan konfirmasi cok. Nanti teman-teman bisa fraktal lagi boleh ketika hit PUI ini teman-teman kecilkan lagi ketamperan M1 untuk mencari mitigasi. Tapi karena mitigasi belum dipelajari, nanti eh, mungkin di pertemuan selanjutnya ya kita akan coba combine, kita coba fraktal dari sebuah konfirmasi entry. Nah, jadi skenarionya ketika sudah terbentuk ini, coknya sudah ada, inducementnya sudah ada, PUI-nya sudah ada. Jadi kita bisa menunggu di PUI ini. Nah, memang ada kalanya market itu tidak sampai hanya take inducement, misal tidak sampai ke PUI terus turun. Ada kalanya juga seperti itu, seperti yang sudah saya gambarkan tadi, tidak sampai ke PUI, marketnya membentuk next minor break of structure. Tapi bagaimana kita eh, follow-nya? Kalau dia tag inducement ini bentuk EFC, kita bisa masuk juga ya teman-teman. Jadi sweep inducement bentuk EFC kita bisa masuk atau teman-teman tetap menunggu di area ekstrim ini. Nah, di sini inducementnya sudah berubah, sudah berpindah ke yang lebih bawah. Di sini belum diambil. Oke, di sini inducementnya berhasil diambil, berhasil di sweep, masih sweep inducement, masih nge-sweep, masih nge-sweep. Nah, masih nge-sweep juga belum sampai ke PUI. Akhirnya dia seperti ini. Bagaimana kalau seperti ini? Teman-teman akan tetap kekeh nunggu di sini atau bisa masuk di sini? Kalau kondisinya seperti ini ya, teman-teman bisa saja menunggu terbentuknya IFC di inducement ini. Kalau kita berbicara IFC, ini kan M3 ya, inducement M3, berarti secara IFC itu validnya di sini. Karena di sini breaknya, oke? Jadi teman-teman bisa masuk di sini satu, atau tetap menunggu di area ekstrim. Karena secara SOP, sweep inducement pun kalau ada IFC kita bisa masuk. Nah, katakanlah di sini berhasil dihit untuk IFC-nya, ya berarti PI pertama pertama ini kan belum kejemput ya, belum kejemput, marketnya sudah bentuk next minor break of starter. Maka PI yang di atas ini sudah tidak valid lagi, sudah tidak valid. Karena untuk next strukturnya kan ada di sini, valid high untuk minornya itu kan ada di sini, valid low ada di sini, gitu. Nah, meskipun ada beberapa kasus yang seperti yang sudah saya gambarkan tadi, marketnya naik ke sini, tetap bereaksi di sini, terus turun. Ada juga yang seperti itu, tapi saya lebih milih untuk skip PI ini. Kalau saya pribadi eh, seperti itu. Karena untuk minornya ada di sini. Kecuali marketnya nanti berhasil bentuk valid change of character,
turun ke sini. Nah, maka POI ini masih bisa untuk kita pakai karena sudah ada real struktur berisnya. Tapi kalau masih minor struktur seperti ini kan valid tag-nya masih di sini. Sudah ada di sini valid tag yang terbarunya seperti ini. Oke. Nah, kayak gini masih sweep. Nah, di sini baru break. Nah, kalau sudah break seperti ini berarti kan untuk inducement ini kan sudah bentuk real chain of character. Nah, ini ada inducement di sini. Berarti POI ini valid kalau kita berbicara real struktur. Nah, kalau tadi kan masih minor, berarti ini sudah tidak valid. Tapi kalau secara real struktur ini valid. Ada kalanya mereka bisa naik ke sini lagi, jemput lagi, atau sudah dari sini sudah langsung turun seperti itu. Kita lihat seperti ini. Ternyata marketnya sudah langsung turun. Nah, di sini ada lagi inducement, ya, inducement yang terbaru di sweep dia bentuk EFC di sini, tapi sayangnya tidak eh, kejemput. Dia bentuk boss yang baru. Di sini sudah bentuk real boss ya, sudah real struktur di time frame M3 ini. Berarti ini sudah tidak valid gitu. Nah, karena secara real struktur berarti POI-nya ada di sini gitu. Itu kurang lebih seperti itu untuk konfirmasi entry. Katakanlah kita sudah dapat di sini untuk take profitnya kan bisa pakai RR 1/3 minimal 1/3-nya ada di sini untuk set BP. Nah, atau sampai liquidity terdekat juga boleh, bisa sampai sini, bisa sampai EQL sini, sampai sini, atau next apa TP maksimalnya itu sampai next break of structure di sini. Ya, seperti itu. Iya, makan dulu. Kurang lebih seperti ini untuk konfirmasi entry modelan cok. Ternyata marketnya masih beraksi di POI ini. Jadi seperti itu ya, bagaimana kita menggunakan konfirmasi entry modelan chain of character. Nah, ini tadi kan kita berbicara mengenai syarat-syaratnya, SOP-SOP-nya, di mana market itu harus break pullback terdekat. Setelah break pullback terdekat jadi minor change of character, kita harus menunggu inducement baru POI-nya bisa valid. Kalau ada minor struktur selanjutnya kita bagaimana menyikapinya itu kan kita sudah eh, saya sudah jelaskan lah ya. Nah, ini tips juga, ini hanya sekedar tips ya. Ketika teman-teman ingin mencari konfirmasi entry, ini yang enaknya ya, teman-teman. Ini yang enaknya. Market bikin sekali konfirmasi entry langsung jalan. Ada kalanya market tuh bikin konfirmasi seperti ini, ternyata dia sweep lagi ke atas. Terus di sini bikin konfirmasi entry lagi. Ada yang seperti itu. Nah, bagaimana menyikapinya? Ketika seperti itu, selama marketnya masih berada dalam PO ini, kita bisa masuk ya. Selama marketnya masih berada dalam PO ini. Dengan mencari confirmation entry kemudian cok lagi. Nah, untuk cok entry biasanya saya cuma maksimal 2 kali ya. Saya pribadi biasanya itu maksimal 2 kali, nggak pernah lebih. Dan sebenarnya sih saya lebih sering menggunakan mitigasi entry ya. Nah, tapi dalam segi konfirmasi MCOK seperti ini. Nah, ini tips juga kalau teman-teman bisa langsung hit POI ini langsung mencari konfirmasi entry di 100% POI atau teman-teman bisa menunggu market hit di 50% POI itu juga bisa. Cuman kekurangannya kalau kita menunggu market hit 50% POI, ini kekurangannya ada kalanya market tidak sampai 50% langsung running, sudah membentuk konfirmasi di 100% langsung running ke bawah gitu. Itu kekurangannya. Nah, kelebihannya, kalau kelebihannya eh, kita bisa meminimalisir resiko di mana market membentuk double konfirmasi entry atau bahkan triple konfirmasi entry kalau kita pakai mitigasi gitu. Itu sekedar tips saja ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini untuk
konfirmasi enter ya.